Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah dan teman-teman yang mendengar serta melihat siaran ini, kita lanjutkan lagi masih surat Fatir. Kita sudah sampaikan bagaimana hal yang biasa jika ada orang yang menolak dakwah kepada Allah. Karena di zaman sebelum Nabi SAW itu pun ada orang-orang yang menolak nabinya, menolak orang yang menyuruh kepada Allah. Walaupun sudah datang banyak bukti, ada bayyinah, ada zubur, ada lembaran-lembaran yang memberi nasihat kepada mereka, baik khutbah dan sebagainya, tapi mereka pun tetap tidak mau. Sebagian dari mereka, hanya sebagian kecil saja yang menyambut dakwah seruan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Nabi Nuh yang sangat sedikit, walaupun usia dakwahnya panjang sekali. Usia Rasulullah Nuh itu dakwahnya panjang sampai 950 tahun, tapi yang datang hanya tidak sampai 100 orang lebih. Dan walaupun sudah ada penjelasan atau kitab yang nyata seperti Taurat misalnya, berbagai jenis mukjizat yang ada, begitupun kitab Injil, bagaimana Nabi Isa bahkan bisa menghidupkan orang mati, tapi tetap saja ada orang-orang yang tidak mau bertauhid, menyembah Allah. Kita lanjut di ayat yang ke-26 surat Fatir, ayat yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma akhadhul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Lalu kami azab orang-orang yang ingkar, dan perhatikanlah bagaimana kemurkaanku. Nah, ini satu ancaman sekaligus satu pertanyaan retoris dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menghadapi dakwah dimanapun. Karena Allah bisa mengazab mereka. Tsumma akhadhul ladzina kafaru. Kami ambil, akhadha, kami ambil. Kami ambil artinya kami azab mereka. Dan kata-kata lanjutannya adalah fakaifa kana nakir. Perhatikanlah bagaimana kemarahanku, kemurkaanku terhadap orang-orang yang ingkar kepadaku. Ada yang kena suara mati semua, ada yang ditimpa hujan batu mati semua, ada yang digegarkan buminya. Kita turut berduka saudara-saudara kita sedang diuji di Banten Kemarin gempanya pun terasa sih. Mudah-mudahan Allah beri ketabahan, diganti oleh Allah yang lebih baik. Itu juga peringatan buat kita betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bangunan yang kita banggakan. Kekayaan yang kita puja-puja, bahkan kita jaga,
ternyata mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan. Dan itu terjadi juga di umat-umat terdahulu ya, ada yang dilolopin air ya, Firaun dan anak umatnya Nabi Nuh ya. Ada juga yang pakai suara ya. Karena suara bisa mematikan ya, atau yang mungkin ada yang pakai awan panas ya. Dan itu bisa kelihatan lah di Indonesia itu hampir semua itu ada ya. Suara aja mungkin yang nggak ada, tapi yang lainnya itu hampir semua kita ada. Jadi bagian dari pembelajaran buat kita. Ya, waktu gempa warna mulai pada panik ya, orang dari gedung mulai keluar dan sebagainya. Kalau yang di dekat pusat gempanya malah pada hancur ya rumahnya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya kita layak bersyukur, diingatkan terus itu. Ya. Karena di dalam satu ujian itu ada rizki juga, rizki pengingatan. Dalam satu ujian ini ada rizki juga, rizki kita jadi ingat. Ya, salah satu pengaruh dari COVID itu adalah apa? Orang semakin sadar betapa dekat dengan kematian, makanya tingkat sedekahnya semakin tinggi gitu. Karena disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya disadarkan itu jangan cuma sadar, harus ada amal tambahan. Jangan cuma oke ya benar kita harus ini, tapi tidak ada amalnya. Harus ada amal. Jadi Allah sebutkan ya, fakaifa kana nakir, bagaimana kemurkaan, bagaimana akibat yang terjadi bagi orang-orang yang mendustakan dakwah ini, mendustakan agama ini, mendustakan dini. Enggak cuma di zaman sebelum Nabi, ya, ketika Nabi Muhammad SAW pun ada orang-orang yang tidak bersama Nabi hingga akhirnya ya, orang-orang Abu Jahal, komplotannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya kedua, ya. Itu nggak bersama Nabi, jadi berlawanan terus hingga hari akhirnya. Ya. Dan ada juga orang-orang yang masuk Islam. Ya. Jadi hati-hati ini diingatkan pada orang-orang yang berhadapan dengan dakwah ini, seruan kepada Allah ini, bahwa Anda bisa saja menjadi orang target dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lembaran ini berakhir, masuk kepada lembaran selanjutnya. Lembaran selanjutnya ini lembaran tentang bacaan kitab alam semesta yang sangat berhubungan erat dengan kitab atau wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-27. Alam taro anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa umrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah menurunkan dari langit air, itu hujan, lalu dengannya fa akhrajna bihi thamarat, kami keluarkan dengannya dari air hujan yang membasahi bumi itu thamarat, buah-buahan, mukhtalifan alwanuha, yang berbeda-beda warnanya, yang berbeda-beda warnanya. Wa minal jibali judadun bidun, dan di antara gunung atau di gunung ada garis-garis. Ada yang mengartikan jalan-jalan,
yang putih, yang merah, wa humrun, mukhtalifun alwanuha, berbeda-beda warnanya, ya. Wa gharabi busud, ada juga yang pekat hitamnya. Nah, ini beda lagi nih kita nih. Kita mempelajari kitab alam semesta, kitab kauniyah, kitab ayat-ayat yang Allah berikan di bumi ini. Temanya adalah tentang warna, ya. Tentang warna. Oh, kok gitu ya? Di Quran itu sampai disebutkan ya masalah tentang warna, karena warna itu menggetarkan jiwa. Betapa banyak orang yang terpesona dengan bunga karena warnanya. Tidak cuma manusia, hewan pun terpesona dengan bunga. Contohnya lebah. Dia mencari, sebelum mencari madu, dia akan lihat dulu mana, ya, yang warnanya menarik, yang memungkinkan di dalamnya ada sari-sari manis yang bisa dia dapatkan. Jadi nggak cuma manusia, hewan pun terpesona dengan warna. Dan kali ini Al-Quran mengingatkan kita betapa warna itu salah satu keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Diawali dari kita suruh memperhatikan bagaimana Allah menurunkan air dari langit. Disuruh memperhatikan, ya. Kemudian air dari langit, kita sering bicarakan ya bagaimana daur air, daur siklus hidrologi dan sebagainya. Menumbuhkan tanaman, kali ini berhubungan dengan warna. Beberapa tempat berhubungan dengan rasa ya. Ada yang warna, ada yang rasa. Nah, kali ini dengan warna. Ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala buah yang bermacam-macam warnanya. Ya. Buah rambutan, buah kurma, buah anggur, banyak sekali buah, seri, ya. Mulberry. Sebutin aja nama buah di kebun itu ya. Mangga. Dan warna buah ini sangat menarik. Anehnya, di satu buah itu kadang sering ditemui tidak persis warnanya. Mungkin dia warnanya hijau kuning, tapi sebelah sini kuningnya berbeda. Ya. Di sebelah sini agak merah sedikit. Tidak ditemukan satu buah yang persis warnanya mirip, seluruhnya sama gitu ya. Artinya sama, kerapatan dan ketebalannya sama, enggak ada. Kalaupun kuning, rata-rata kuning, iya kuning kelihatan, tapi kalau diperhatikan lebih jelas beda ya warnanya. Apalagi dengan berbeda buah ya. Dan itu mengagumkan banyak pelukis mewarnai buah-buahan macam-macam ya. Sampai dulu saya masih ingat waktu kecil dulu di rumah awak saya tuh ya, di ruang tengahnya itu ada gambar lukisan itu buah-buahan yang beraneka warna. Ya. Ada nanas di situ, ada pepaya di situ, ada semangka yang warnanya merah menggoda untuk dimakan. Ya. Ada jeruk di situ. Ya. Jadi itu dihasilkan atau ditumbuhkan lewat air yang Allah kirimkan dari atas. Dan memang warna itu tidak ada hubungannya juga dengan air ya. Apakah air yang kita taruh, misalnya air kita masukin air cat gitu, cat warnanya ini masuk ke pohon mangga misalnya, ya. Catnya warnanya ungu, apakah mangganya jadi ungu? Nggak ada. Belum pernah saya temui ya dia. Air yang disiram itu dari air hujan yang sama, tapi warna yang dihasilkan luar biasa. Ya, ini yang ada di topi saya ini batik Kalimantan Timur ya. Di sini ada kakak saya tuh Armin yang ngasih waktu dia sana. Di sini ada anggrek larat kalau nggak salah gambarnya. Dia juga jenisnya bermacam-macam tuh kalau dari sisi bunga ya. Ya.
Begitupun mungkin nanti bisa dilihat nggak cuma rasa, baunya juga ya. Kalau kita jalan itu ke Pasar Anyar misalnya ya, Pasar Anyar Bogor, itu sebelah sini baunya bau mangga karena banyak mangga. Sebelah sini baunya bau pepaya, bau jambu, ya, bau pisang, macam-macam. Ya. Jadi kita mempelajari sekarang ini apa? Kitab alam semesta. Jadi betul mempelajari Al-Quran harus didampingi juga dengan mempelajari alam semesta. Kenapa? Dua-duanya sama ciptaan Allah, sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus juga mempelajari. Jangan kita kuat ya dari satu sisi kita kuat aja dari ilmu syariah ini, tapi ketika ditanya mengenai alam semesta ini ya nggak ngerti saya. Nah itu kita perlu pelajari lah. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran, nggak cuma alam ya, termasuk dalam kandungan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kandungan itu mulai dari bertemunya dua saripati laki-laki dan perempuan bersatu menjadi alaqah ya, dari nutfah, alaqah dan sebagainya, mudghah. Harus kita pelajari juga gitu. Jangan maaf ini ilmu dunia. Ini yang nggak boleh, sekularisasi ya. Sekuler memisahkan antara negara dengan agama, negara dengan urusan dunia dengan akhirat. Urusan dunia sama juga akhirat juga. Kan ada yang ngomong kayak gitu. Kita harus imbang ya. Ketika dia melakukan maksiat, kita harus imbang. Imbang antara dunia dengan akhirat. Padahal itu maksiat. Ya. Kembali lagi, mukhtalifan alwanuha, berbeda-beda warnanya. Dari buah, ya, dari buah-buahan yang berbeda warna, mungkin bentuknya juga berbeda. Jenis warnanya itu luar biasa, mungkin banyak. Di depan rumah saya itu ada baru kemarin ada ipar itu mengatakan, wah warnanya beda ini. Apa itu? Bunga sepatu pink. Bunga sepatu warnanya pink. Kayaknya sekarang masih berbunga tuh, kalau mau lihat tuh. Kan biasanya bunga sepatu warnanya hibiskus ya, jenis hibiskus. Warnanya tuh berbeda, biasanya merah atau putih. Nah ini ada pink, coba lihat. Ya. Itu menarik. Ya. Bagaimana warna pink gabungan antara merah muda ya, gabungan antara putih dan merah masuk di dalam satu bunga itu, jadi warnanya pink. Dan memang banyak bunga-bunga pink. Ya. Kemana itu bisa kita lihat Pak? Bunga dan buah yang berwarna-warni macam-macam. Ada taman buah, ada taman bunga. Termasuk bunga-bunga yang kecil-kecil. Ya, ada bunga rowelia, banyak sekali bunga-bunga yang ini. Anggrek aja jenisnya macam-macam. Ada anggrek yang besar Cattleya, ya, ada anggrek yang berbunga harum, ya, anggrek merpati. Ya. Buah pun begitu dengan warna yang bermacam-macam. Ya. Wa minal jibali judalun bidun wa humrun mukhtalifun alwanha. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis ya, yang berwarna putih dan berwarna merah, berlain-lainan warnanya. Masya Allah, ini Allah sekarang menggambarkan tidak cuma buah, tapi gunung. Ya. Di Indonesia gunung rata-rata warna hijau, sebagian ada gunung kapur sebagiannya, tapi rata-rata warna hijau karena sudah tertutup tanaman. Di Timur Tengah mungkin sebagian warna coklat karena jarang tanamannya, tergantung dengan jenis batuannya. Tapi kalau kita pelajari ya, kalau kita naik gunung Salak misalnya, jalan-jalan di Gunung Salak itu berbeda-beda warnanya. Coba lihat,
Kenapa? Sesuai dengan batu yang kita tapak biasanya. Ada yang warnanya agak coklat, ada yang warnanya agak hitam gitu ya. Ada agak putih-putih, ada jalan kita lewatin sungai ya. Kalau jalan ke Kawaratu sini itu melewati sungai, jadi asik tuh. Jalan melewati sungai, baru bisa jalan lagi ya. Dan berwarna-warni, garis ini bisa saja disebut sebagai jalan di gunung. Kalau Ibnu Katsir menyebutkan gunung yang bergaris-garis ya. Tapi coba kita perhatikan ya, bahwa jalan yang dibentuk di gunung itu memang dari batu-batuan dan berwarna-warni batuan juga ya. Said Qutb dalam tafsirnya, tafsir fi Zilalil Quran itu menyebutkan bahkan ada batu yang mirip dengan buah, baik warnanya atau bentuknya ada. Kalau kita lihat batu cincin itu ya, wah merona-merona gitu loh. Kita lihat gitu. Bukan berarti menyuburkan industri batu cincin ya. Itu mah pilihan lah terserah. Ya, karena Nabi juga punya cincin, tapi tidak berlebihan ya. Harga batu ini miliaran, ratusan juta, masya Allah, yang buat makan orang yang nggak mampu ya. Koleksi gitu. Batunya segede-gede telur ayam gitu ya, di tangannya. Yang sederhana saja boleh. Kalau berlebihan itu kan ngapain gitu ya, capek-capek kita mengkoleksi, nyari sono sini ya. Padahal belum tentu mendapatkan kebahagiaan yang kayak gitu. Kembali lagi bahwa kalau dianggap kalau ada warna pada tanaman, pada buah, dan ada warna pada batu-batu yang ada di gunung, ini kan perbedaannya sangat jauh antara sifat-sifat buah dengan sifat-sifat batu. Tapi Allah sampaikan di ayat yang sama, ayat tentang warna, bahwa itu pun salah satu kekuasaan Allah supaya kita lihat, kita ingat, kita pikirkan, itu menggetarkan hati ya. Masya Allah. Yang sering ke sungai kebayang ya gimana itu batu jenis ini, ada yang merah. Kadang-kadang batu yang merah itu dipakai buat nulis kayak genteng gitu ya. Itu di Cideng dulu sih banyak tuh batu-batu yang merah dibuat coret-coretan ya. Ada yang batu yang agak berwarna kelabu ya, bisa lihat aja di tebing-tebing sungai itu ya. Dulu saya waktu praktek, ada tuh praktek tentang ilmu tanah, itu datang ke tebing kemudian ngecek itu bagaimana strukturnya, bagaimana kekerasannya, bagaimana warnanya ya. Cenderung itu semakin ke dalam itu semakin warnanya semakin pudar, semakin ke bawah tanah itu warna semakin pudar, semakin ke atas semakin gelap. Itu praktek ilmu tanah. Karena tanah juga bagian dari sesuatu yang harus kita pelajari juga, walaupun kita tidak terlalu detail ya. Karena tanah adalah bagian dari pelapukan batuan ya. Batuan bisa menjadi tanah. Kemudian ini pun menggambarkan kepada kita satu bentuk kekuasaan Allah, baik yang hidup dan yang mati. Yang hidup adalah buah ya. Buah itu kan ada kehidupan ya, berkembang biak, membutuhkan oksigen, membutuhkan pernapasan. Beda dengan batu, ini yang mati. Ya. Warnanya pun berbeda-beda, ada putih, ada merah ya. Waktu bencana tahun 2019 akhir ya di Bogor itu, di daerah Sukajaya itu ya, daerah Sibrani kalau nggak salah waktu itu ya. Itu gugurannya itu cenderung berwarna oranye. Guguran dari bukit yang membuat longsoran itu cenderung berwarna oranye itu.
di antara hijau, sama juga kasusnya di Lebak sana begitu juga. Ya. Jadi di antara bukit yang hijau ada guguran berbentuk garis ya, karena dia tanah yang longsor ke bawah itu cenderung berwarna oranye. Berarti di situ kecenderungan batuan penyusun tanahnya berwarna oranye. Dan itu pun bagian dari kekuasaan Allah. Ya. Jauh sekali antara buah yang hidup berkembang dengan batuan yang mati. Tapi disampaikan tentang warna oleh Allah. Ya. Memang ada yang mengartikan salah satu indikator waktu zaman dulu itu tentang gunung yang berwarna-warni ini ya. Di ayat selanjutnya, di potongan ayat selanjutnya, wa gharabi busud, dan ada yang pekat hitamnya di jalan-jalan, di garis-garis di gunung tersebut. Berarti ada yang batu hitam sekali, garis-garisnya hitam sekali ya. Atau jalan-jalan yang menuju gunung itu berwarna hitam. Nggak usah jauh-jauh tuh, Gunung Kapur aja bisa kelihatan kita ya, batu-batu yang berbeda-beda ya. Ada juga yang mengartikan salah satunya adalah Rainbow Mountain ya, di Cina ya, ada Gunung Pelangi yang menarik dilihat gitu ya. Di situ memang putih, merah, biru ya, putih, merah, biru bergaris-garis ya. Dan jadi situs sejarah UNESCO juga ya. Memang warna-warni betul, ngelihatnya kita masya Allah kayak dilukis gitu ya. Dan warnanya itu berbeda sesuai dengan sudut pandang matahari datangnya gitu. Ketika matahari datang di sudut yang mungkin 10 derajat di timur ya, itu berbeda, jadi agak berbeda gitu karena pantulan mataharinya warna-warni itu. Jadi kayak rainbow cake gitu, kayak kue pelangi. Teman-teman bisa lihat dari YouTube Gunung Pelangi di Cina. Bisa saja ini isyarat dari ayat ini, bisa saja ya, isyarat dari ayat ini. Tapi waktu dulu kan nggak ngerti, orang Arab tuh nggak ngerti ada gunung yang warna-warni. Ya, sekarang aja kita baru tahu dengan dunia globalisasi ini ya, dunia yang begitu dekat, kayak nggak ada batas-batas negara, di mana-mana kita bisa tahu ya. Dan memang warna-warni, walaupun tidak secerah warna di Instagram atau di media sosial ya ketika lihat itu, tapi memang warna-warni. Kalau kita bisa bayangkan, bisa saja batu-batuan itu dijejer ya, Allah punya kuasa ya. Batu yang warnanya merah dijejer, batu yang warnanya putih dijejer sehingga melapis-lapis bertumpuk-tumpuk dan jadi objek wisata ya. Masya Allah, ini tentang warna ya, bahwa warna itulah yang membuat, salah satunya membuat kita cerah ceria ya. Coba lihat, ada satu bangunan, di sini ada bangunan Belanda ya, di benteng bahkan dijadiin syuting, warnanya juga putih-putih redup gitu ya. Apa nggak sengaja nggak di cat atau gimana gitu, saya nggak ngerti juga. Tapi ketika kita mau masuk juga, ngeliatnya udah nggak usah masuk dah, males gitu ya. Coba lihat mungkin warna-warna misalnya di tempat pusat-pusat pembelanjaan, dibuat warna-warni sehingga orang jadi senang gitu kan. Coba aja misalnya tuh di pernikahan warnanya satu warna aja, nggak ada, kurang nyaman gitu. Ya. Dan manusia juga mempelajari warna dari kehidupan, ya. Sehingga bisa diterapkan di baju, ya bisa diterapkan di rumah, bisa diterapkan di karya-karya seni, ya, di bangunan, ya. Jadi warna yang berbeda-beda, termasuk ini nih,
Saya ngeliat di masih ingat dulu ada waktu ini nambahin kusen ini ya, ada kayu yang warnanya cakep tuh ketika dipelitur. Ini termasuk yang saya sandarkan ini. Bagus warnanya tuh, ada hitam kuatnya, ada coklat kuat kehitaman, ada coklat muda. Jadi berwarna-warni. Di kayu aja tuh begitu juga tuh di kayu. Ya. Kayu kelapa itu kalau kita bagus itu warnanya jadi bagus kayu kelapa. Begitu pun nih, saya lupa nih kayu apa namanya. Ya. Berwarna-warni itu luar biasa. Begitupun makhluk yang mati kayak gunung, ada hitam pekat, batu-batunya yang menyusunnya. Ini kitab alam semesta yang Allah gambarkan. Mudah-mudahan kita ketika melihat warna kita sadar di situ ada peran Allah, peran yang maha kuasa yang bisa mengatur semuanya. Nggak mungkin manusia bisa begitu atau ada makhluk yang berani menyatakan bisa mengatur semua warna. Ada nggak? Nggak. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.